Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok C2 Rekayasa Sistem Kerja akan mempresentasikan terkait metode work sampling dengan anggota kelompok saya sendiri Adrian Rifki, lalu ada Christophorus Alexander, Thessalonica Felin, Gerardus Winang, dan Tristan Ryan Crown. Dalam mengerjakan tugas ini, kami memilih jurnal yang berjudul Determination of Standard Time and Output Production of Spring Frame Mattress Component Using Word Sampling Method. Jurnal ini ditulis oleh Taufikur Rahman, Ipov Kumala Sewana, dan Stefani Liniawati Zaluku. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur waktu produktif dari mesin ataupun operator, menentukan tingkat kinerja seseorang dalam bekerja dan menganggur, serta menentukan waktu baku untuk suatu operasi kerja. Yang kedua, lalu mengapa pada jurnal ini cocok menggunakan metode work sampling? Karena pekerjaan yang diamati dilakukan dengan jangka waktu yang lama dan tidak repetitif. Work sampling ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas baik produktif ataupun tidak produktif dari operator selama interval waktu tertentu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perhitungan. Terdapat beberapa perhitungan yang dilakukan seperti uji normal, uji kecukupan data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, serta output per hari. Perhitungan ini menggunakan data yang sudah tertera di bagian kiri slide. Perhitungan yang pertama kali dilakukan yaitu uji normalitas data dengan menghitung P-bar. P-bar ini dilakukan untuk setiap proses. Untuk proses yang pertama yaitu spring round dengan rumus sigma teli produktif pekerjaan I dibagi dengan sigma teli pekerjaan I, yaitu 221 dibagi 240 dan hasilnya 0,921. Dilanjutkan dengan perhitungan BKA dengan rumus P-bar tambah 3 akar P-bar 1 min P-bar per N-bar dan didapatkan hasil sebesar 0,973. Selanjutnya akan menghitung BKB dengan rumus P-bar minus 3 akar P-bar 1 min P-bar per N-bar dan akan menghasilkan hasil sebesar 0,869. Di bagian kanan bawah terdapat tabel P-bar, PKA, dan BKB untuk semua prosesnya. Perhitungan kedua yang dilakukan yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini dilakukan untuk setiap prosesnya. Untuk proses pertama yaitu untuk spring round menggunakan rumus Z kuadrat 1 min P dibagi P dikali A kuadrat dan menghasilkan 23,26. Di rata-rata ke atas yaitu 24. Di tabel bawah terdapat N dan N aksen untuk setiap prosesnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai waktu normal. Waktu normal adalah waktu siklus dikalikan dengan faktor penyesuaian. Pada tabel di atas dapat dilihat nilai-nilai penyesuaian yang sudah direkap dan ditotalkan. Nilai P adalah 1, ditambahkan dengan nilai penyesuaian dari Westinghouse. Saya akan contohkan untuk elemen kerja spring round. Nilai P-nya adalah 1 ditambah total dari nilai penyesuaian Westinghouse yaitu 0,06, sehingga nilai P-nya adalah 1,06. Untuk mencari waktu normalnya, maka waktu siklusnya dikalikan dengan 1,06 sehingga mendapatkan waktu normal yaitu 4,18 menit. Nah, untuk elemen kerja lain, tabelnya sudah saya rekap untuk setiap waktu normalnya ada di bawah. Sedangkan untuk waktu baku adalah waktu normal dikalikan dengan nilai kelonggaran. Nilai kelonggarannya juga semua tertera pada tabel dan jumlahnya juga tertera pada tabel dengan menggunakan rumus WB sama dengan 4,18 ditambah 20%,3 dikali 4,18, maka kita mendapatkan waktu baku dari elemen spring round yaitu 5,03 menit. Untuk perhitungan yang lainnya juga sudah saya rekap, ada pada tabel di bawahnya untuk setiap elemen kerja. Lalu kita beralih pada jumlah output. Untuk jumlah output, rumusnya adalah total jam kerja dibagi waktu baku. Total jam kerjanya kita ubah dulu ke dalam menit, menjadi 450 menit, dibagi dengan waktu bakunya yaitu 5,03 menit. Nah, ini tuh adalah jumlah output untuk elemen spring round juga, yaitu 90 piece. Ini tuh 89,29 dibulatkan ke atas menjadi 90. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya semua untuk spring round 90, untuk semi finish spring frame 41, untuk list
frame itu 31 dan spring frame CL shooting itu adalah 34. Analisis dan opini kelompok. Analisa pemilihan metode work sampling pada pengukuran waktu baku. Yang pertama adalah pengukuran langsung. Pengukuran waktu secara langsung sehingga data yang diperoleh bersifat faktual atau sesuai dengan realita yang terjadi, serta memiliki sejumlah kegunaan seperti dapat mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau kelompok kerja, dapat mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat di tempat bekerja, dapat menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja tidak langsung, dapat memperkirakan kelonggaran suatu pekerjaan. Yang kedua adalah dapat mengukur waktu baku pekerjaan yang tidak repetitif. Work sampling dapat digunakan untuk menghitung waktu produktif dan non-produktif, waktu siklus, waktu normal, waktu standar, dan juga output harian. Dan juga yang ketiga adalah pengamat dapat lebih fleksibel. Pengukuran work sampling tidak mengharuskan pengamat secara terus-menerus berada di tempat pekerjaan, melainkan hanya mengamati sesaat-sesaat pada waktu-waktu yang telah ditentukan secara random. Selanjutnya, opini kelompok untuk PT CMAP adalah PT CMAP sudah membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan metode work sampling lantaran proses produksi matras bukan pekerjaan yang repetitif. Kemudian pada perhitungan waktu normal dalam menentukan faktor penyesuaian, sebaiknya PT CMAP tidak hanya menggunakan metode Westinghouse, dapat menggunakan setidaknya 2 metode. Untuk permasalahan kali ini cocok menggunakan metode work sampling karena pekerjaan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama dan tidak repetitif. Work sampling ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas baik produktif ataupun tidak produktif dari operator selama interval waktu tertentu. Biasanya metode work sampling ini dilakukan dengan tujuan yaitu mengukur waktu produktif dari mesin ataupun operator, menentukan tingkat kerja seseorang dalam bekerja dan menganggur, serta menentukan waktu baku untuk suatu operasi kerja. Dengan menggunakan metode work sampling, kita dapat mengetahui berapa banyak waktu produktif dan tidak produktif dari operator ataupun mesin, waktu siklus, waktu normal dan waktu standar, serta output harian pada proses produksi matras spring frame sehingga dapat meminimasi produktivitas PT CMAP. Pada bagian kesimpulan ini akan dijabarkan 2 bagian besar, yaitu uji keseragaman dan uji kecukupan. Untuk uji keseragaman, perhitungan awal mencari persentase waktu produktif mendapatkan hasil 92,1% yang selanjutnya digunakan untuk mengkalkulasi hasil BKA dan BKB masing-masing komponen. Maka terlihat bahwa persentase data masing-masing komponen di dalam interval BKA dan BKB-nya masing-masing. Dengan demikian, seluruh komponen memenuhi uji keseragaman data. Untuk uji kecukupan sendiri dilakukan untuk mengetahui banyaknya pengamatan yang perlu dilakukan atau ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai ketelitian dan tingkat kepercayaan tertentu. Maka setelah dilakukan perhitungan N-aksen pada masing-masing komponen dan disimpulkan semua ukuran sampel atau N, setiap komponen telah memenuhi uji kecukupan data. Setelah melakukan perhitungan waktu siklus menggunakan data dari persentase waktu produktivitas dan waktu satu output, didapatkan waktu siklus sebesar 3,95 menit untuk memproduksi satu produk jadi. Menggunakan data waktu siklus dan penyesuaian P, didapatkan waktu normal sebesar 4,18 menit. Menggunakan data dari waktu normal dan juga mempertimbangkan adanya kelonggaran-kelonggaran yang diwajarkan saat proses produksi, maka didapatkan untuk waktu baku sebesar 5,03 menit. Sehingga dapat diketahui jumlah output yang dihasilkan dalam satu hari kerja dengan durasi total jam kerja selama 450 menit dibagi dengan waktu baku selama 5,05 menit, dihasilkan output sebanyak 90 pieces spring frames mattress setiap harinya. Untuk saran yang kami berikan kepada spring frame mattress PT CMAP, yaitu tindakan yang dilakukan oleh PT CMAP untuk terus melakukan produksi spring frames mattress, yaitu dengan meningkatkan produktivitas dari setiap proses, terutama pada proses pembuatan list frame, karena memiliki persentase produktivitas yang kurang baik mendekati dengan nilai BKA yang didapatkan. PT CMAP juga dapat melakukan kegiatan training pegawai atau karyawan sehingga dapat bekerja sesuai waktu baku yang sudah ada dan terus melakukan training sehingga kualitas sumber daya manusia PT CMAP semakin berkualitas.